Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neofim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk formatting. Kali ini kita akan melakukan config untuk linting. Apa aja agenda yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan berkenalan apa itu linting di Neofim. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan manfaat dari linting. Dan kita akan contohkan bagaimana kita membuat config linting di Neofim. Apa itu linting? Linting di Neofim adalah proses analisis kode untuk mendeteksi kesalahan, potensi masalah, dan gaya penulisan yang tidak konsisten. Linting dapat membantu meningkatkan kualitas kode dengan memberitahu Anda tentang bugs potensial, masalah performa, atau pelanggaran terhadap standar kode yang diterima. Manfaat bisa menangkap kesalahan secara cepat atau lebih dini, menemukan bug dan masalah lainnya sebelum kode dijalankan sehingga mengurangi waktu debugging. Kemudian meningkatkan konsistensi kode, memastikan semua bagian kode mengikuti standar yang sama sehingga mudah dibaca dan dipelihara. Kemudian meningkatkan kualitas kode, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin tidak Anda sadari, dan pada akhirnya menghasilkan kode yang lebih bersih dan efisien. Kemudian peningkatkan kolaborasi. Kode yang konsisten dan bebas dari kesalahan memudahkan kolaborasi dengan tim lain. Jadi tim lain bisa menggunakan dengan clean ya. Nah, pada case ini kita akan menggunakan nvim lin. Sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan non-ls. Nah, non-ls ini mencakup dua unsur, yaitu formatting dan juga linting. Tetapi untuk sekarang kita akan menggunakan nvim lin. Nah, untuk nvim lin sebenarnya secara konfigurasi bawaan dia disediakan secara manual. Tetapi saya sudah sediakan custom config untuk otomatisnya ya. Teman-teman bisa lihat. Ini nvim lin. Nah, nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Ada panduan untuk mengkonfigurasi. Nah, contohnya ini ya. Nah, kita bisa melakukan config dengan by file type ya. Mirip dengan formatting. Nah, di sini ada banyak yang disupport. Nah, silahkan teman-teman lihat. Dan ini merujuk ke dokumentasinya nanti. Nah, saya juga sudah sediakan versi auto config-nya. Jadi kita tinggal tambahkan minimum seperti ini. Ini sudah bisa digunakan. Ketika kita melakukan machine install, maka otomatis akan terbaca sebagai linting. Nah, kita akan mulai untuk config-nya. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Saya akan masuk ke directory config. Kemudian npm, saya akan buka dengan code insider. Oke. Kemudian saya akan buat di sini satu file baru namanya npm lin.lua. Nah, di sini kita tinggal tambahkan return, kemudian kita bisa ambil dari yang auto lin ini. Saya akan ambil sampai sini. Kita paste ke sini. Saya akan buatkan config yang mirip dengan formatting sebelumnya supaya bisa kita override di config berikutnya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan untuk spesifik programming tertentu ya. Nah, saya akan tambahkan option function. Nanti ada n-nya. Nah, optionnya ini kita akan ambil karena di sini ada beberapa, kita bisa lakukan map language. Kalau misalkan penulisannya berbeda, C++ tulisnya CPP misalkan. Nah, ini supaya bisa di mapping kita bisa tambahkan di sini. Secara default sudah saya buatkan mappingnya. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, supaya bisa ditambahkan di override berikutnya, saya buatkan seperti ini. Jadi lengthnya ini bisa tertimpa dari config berikutnya. Jika tidak ada, maka dia akan mengambil defaultnya kosong ya. Kemudian
kita juga tambahkan map name. Kalau misalkan ada nama yang tidak terdaftar atau beda antara nama di Mason dengan nama di config npm lane-nya. Contohnya gini ya, action lane. Atau misalkan yang ini underscore, misalkan di situnya di Masonnya strip, kita bisa mappingkan di sini jika terjadi perbedaan. Atau kita juga bisa mendaftarkan yang baru. Saya akan tambahkan ini ya. Kalau misalkan dia belum terdaftar dan kita ingin mendaftarkannya. Kemudian kita juga bisa mengignore. Kalau misalkan kita sudah menginstal dan hanya digunakan untuk bahasa tertentu. Di bahasa yang lain saya tidak ingin terpengaruh misalkan. Kita bisa gunakan ignore. Kemudian ini juga kita bisa install secara manual. Kita tambahkan ensure install, nanti itu akan secara otomatis diinstalkan dari Masonnya. Ini ya. Ignore misalkan PHP ini tagline tidak ingin terbaca ketika kita membuka PHP. Itu bisa kita tambahkan ke sini. Kemudian kalau misalkan ketika di load langsung diinstal, kita tambahkan ke sini untuk linternya. Oke, kita sudah tambahkan. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam config. Kita panggil fungsinya option. Nah, kita tinggal require auto line setup option. Seperti ini aja. Confignya cukup sederhana ya. Nah, ini ketika kita gunakan, kita cukup melakukan Mason install aja. Maka ketika sudah terinstall, sudah otomatis bisa digunakan. Oke. Sekarang kita akan coba untuk membukanya. Saya akan clear. Saya akan jalankan npm. Nah, dia terinstall ya. Oke, kita close. Kita buka ulang npm. Nah, di sini tidak terjadi error, tetapi tidak terlalu kelihatan ya untuk linter. Tetapi linting ini bisa kita cek dari Mason. Nah, linter ini kita tekan angka 4. Nah, inilah list linter yang bisa kita install. Misalkan untuk JavaScript kita bisa menginstal slnd ya. Ataupun untuk bahasa-bahasa lain kita juga untuk Python flag 8 ini bisa juga. Nanti tinggal kita install dari sini. Oke, untuk linting kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.